Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Ketemu lagi di video pembelajaran matematika untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang nilai rata-rata untuk data berkelompok. Nilai rata-rata untuk data berkelompok berbeda rumusnya dengan rata-rata data tunggal. Bagaimana rumusnya akan kita pelajari di video kali ini. Ayo. Dan yang pertama, rumus untuk menentukan rata-rata berkelompok yang kita gunakan adalah rumus umum ya. Rumus umum ini artinya rumus yang sudah konon selalu digunakan dalam pengerjaan rata-rata data berkelompok ya. Beberapa buku juga menggunakan ini sebagai patokan untuk menentukan nilai rata-rata data berkelompok. Apa itu rumusnya? Ya, rumus umumnya adalah X bar, lambang dari rata-rata adalah sigma FI kali XI. Sigma itu berarti total jumlahnya, FI dikali XI dibagi dengan sigma FI ya. Siapa XI itu? XI di sini adalah nilai tengah. Ya, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian sigma FI itu adalah total semua frekuensinya atau kita gunakan dengan lambang N ya. Ini rumus yang sering digunakan. Oke, untuk rumus selanjutnya adalah dengan menggunakan bantuan rata-rata sementara. Rata-rata sementara. Rata-rata sementara ya, itu lambangnya adalah X bar X ya. XX gitu ya. Jadi biasanya dalam soal diketahui rata-rata sementaranya. Tetapi kalau misalnya tidak diketahui, kamu harus tahu bahwa si rata-rata sementara itu adalah XI nilai tengah untuk frekuensi terbesar. Ya, jadi nanti yang menjadi rata-rata sementara adalah kamu lihat XI-nya, mana XI yang memiliki frekuensi terbesar, itulah yang dijadikan rata-rata sementara. Paham ya? Kemudian rumus X barnya adalah rata-rata sementara ditambah maksudnya sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI ya. Siapa DI itu? DI di sini adalah nilai tengahnya, nanti kamu kurangkan dengan rata-rata sementaranya. Ya, paham ya? Jadi rumus kedua kita menggunakan rata-rata sementara yang kadang di soal ditentukan rata-rata sementaranya. Tetapi kalau tidak ditentukan dalam soal, maka yang menjadi rata-rata sementara adalah kamu lihat XI-nya mana yang memiliki frekuensi terbesar, ya. Kemudian rumusnya adalah X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan sigma jumlah FI dikali DI. DI itu adalah nilai tengah datanya dikurang dengan rata-rata sementara yang sudah kita tentukan dibagi dengan total semua frekuensinya. Oke, nanti lebih paham lagi kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke rumus yang ketiga. Rumus ketiga ini rumus yang jarang digunakan tetapi sangat mudah ternyata penghitungannya. Kalau yang rumus umum itu nanti angkanya terlalu besar ya. Untuk rata-rata sementara juga cukup besar, tetapi untuk cara yang ketiga ini pengalinya tidak banyak ya, dengan cara pengkodian atau coding ya, kode ya. Nah, di coding ini kita menggunakan yang namanya UI. Nah, siapa tuh UI ya? Untuk coding ya, coding itu rumus X barnya adalah dengan cara pengkodean itu adalah X bar, tetap menentukan X bar itu seperti yang tadi adalah nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar ya, dikali dengan sigma FI dikali UI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini ada tambahannya dikali C. Siapa itu C? C itu adalah interval kelasnya, ya. Jadi C di sini dikali dengan interval kelasnya. Ini satu paket. Berarti ini diselesaikan dulu, baru dijumlahkan dengan rata-rata sementaranya. Nah, siapa tuh si UI ya? Si UI itu tidak bisa kita simbolkan dengan rumus, tetapi nanti ketika kita tentukan dia rata-rata sementaranya, maka disitulah diletakkan nilai 0 ya. Untuk seterusnya nanti -1, -2 dan seterusnya.
kamu lebih paham lagi kalau kita sudah masuk ke contoh soal. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soalnya, langsung saja seperti data yang ada di papan ini. Data nilai ulangan matematika dari 20 siswa mantap tenan ya. Ini ada data, ada frekuensinya. Kita akan menggunakan 3 rumus yang kita pelajari tadi ya sekaligus. Saya sengaja memberi space ini karena nanti kita menggunakan tabel. Jadi lebih enak pengerjaannya dengan tabel sehingga tidak terlalu banyak yang kamu buat sele-selenya untuk penghitungan ya. Jadi menggunakan tabel mempermudah kita dalam mencari nilainya. Oke, langsung saja kita pakai rata-rata dengan rumus yang pertama adalah rumus umum. Apa tadi dengan cara rumus umum itu? Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Berarti di sini ada Xi, ada titik tengah. Maka saya tambahlah satu tabel. Ini ada beberapa tabel ya yang kita gunakan. Oke. Kamu bisa nambahkan 2 tabel terlebih dahulu. Satu tabel untuk Xi, satu lagi untuk tabel perkalian Fi dengan Xi-nya. Oke. Yang pertama adalah tabel untuk Xi atau titik tengahnya. Masih ingat kan rumus mencari titik tengah untuk masing-masing interval kelas? Bagaimana rumusnya? Iya benar ya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Kemudian tinggal cukup satu kelas saja kamu tentukan, kemudian tambahkan dengan interval kelasnya. Paham ya? Misalnya untuk kelas yang pertama 51 tambah 55 itu adalah 106. 106 kamu bagi 2 ada 53. Oke? Cara cepatnya tinggal tambahkan dengan panjang interval kelasnya. Berarti berapa panjang interval kelasnya? Gimana cara menghitungnya? 51, 52, 53, 54, 55. Berarti ada 5 panjang interval kelasnya. Maka kamu jumlahkan dengan 5. Berarti 53 ditambah 5 jadinya 58. Oke? 58 ditambah 5. Seterusnya ya. Jadi cukup satu kelas aja kamu tentukan nilai tengahnya, baru kamu jumlahkan dengan panjang interval kelasnya. Kemudian ini jadinya 63, 68 ya, 73 dan 78. Oke, satu lagi, kan di sini rumusnya Fi kali Xi. Berarti kita buat tabel untuk Fi kali Xi. Kalikan frekuensinya dengan nilai tengahnya. Kalau susah mengalikannya boleh menggunakan kalkulator. Oke. 3 kali 53. 3 kali 53 berarti 3 kali 39. 3 kali 15 159. Kalau saya lebih mengupayakan untuk perkalian itu dengan ingatan biar lebih mantap lagi penghitungannya. Oke. 58 dikali 4. 4 kali 8 itu 32. Berarti kamu tulis 2 simpan 3-nya. 4 kali 5 dia 20, tambahkan 3 dengan yang tadi berarti 23. Berarti 232 ya. Kemudian 63 dikali 5, pelan-pelan tetapi lebih mengasah lagi tentang penghitungannya. 5 kali 3 berarti 15, simpan 1, 5 kali 6 30 berarti 315 karena ditambah 1 tadi. Kemudian 68 kali 2, 16, simpan 1, 2 kali 6 12 jadinya 136. Ya, 2 kali 7 3 berarti 2 kali 3 6, 2 kali 7 14. Yang terakhir 4 kali 78 berarti 4 kali 8 32, simpan 3, 4 kali 7 28 tambah 3 jadinya 312. Pas kan? Oke, baru kita jumlahkan semuanya. Karena dia ada sigma, berarti jumlah. Ya, 9 tambah 2 11, 11 tambah 5 16, 16 22, 28 30 ya. Kemudian 30 berarti simpan 38, 11 12, 15, 19 20, 0 simpan 2, 3 5 8 9 10 berarti 1300 hasilnya. Maka bisa kita langsung menentukan bahwa X baris ini adalah 1300 bagi dengan frekuensi total semua di sini berapa? Tadi berapa? 20 siswa, berarti dia 20 ya. Sehingga 1300 dibagi 20, ini matikan nolnya, 130 dibagi 2 adalah 65. Maka rata-rata untuk data berkelompok ini adalah 65.
Paham ya? Kemudian kita masuk ke rumus yang kedua dengan bantuan rata-rata sementara ya. Berarti kita tentukan dulu rata-rata sementara. Apa itu rata-rata sementara? Rata-rata sementara adalah rata-rata yang nilai tengahnya itu memiliki frekuensi terbesar. Kita lihat XI di sini dan kita lihat frekuensi di sini. Mana dia frekuensi terbesar di sini? Frekuensi terbesar adalah si 5. Ya, berarti XI-nya kita ambil adalah 63. Maka 63 ini adalah rata-rata sementara. Paham ya? Untuk menentukan rata-rata sementara, cari nilai tengah yang frekuensinya terbesar. 63. Jadi rata-rata sementara. Kemudian kita harus mencari, nanti rumusnya kan seperti yang tadi bahwa X bar itu adalah rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI dikali DI dibagi sigma FI. Berarti ada DI di sini. Tadi si DI siapa? DI, berarti saya tambah ya satu tabel untuk DI. DI itu adalah siapa DI? Tuh di sini saja langsung saya buat XI dikurang rata-rata sementaranya. Ya, saya buat dulu tabelnya. Saya tambah 2 tabel ya. Karena nanti ada sigmanya dikalikan FI dengan DI. Oke, berarti kita cari DI-nya dengan cara XI dikurang rata-rata sementaranya. XI di sini adalah 53, ya. 53. Tadi rata-rata sementaranya kita tentukan 63. Berarti 53, saya buat biar nggak lupa ya. 53 dikurang 63. Berapa itu? Minus 10. Nah, ada juga cara cepatnya. Kamu cukup menentukan 1 DI saja. Untuk DI untuk interval kelas yang lain tinggal nambah dengan interval kelasnya sama kan tadi XI itu penjumlahannya 5 minus 10 ditambah 5 minus 5 kemudian 0 ya 0 tambah 5 5 5 tambah 5 10 10 tambah 5 15. Paham ya? Tadi cukup 1 saja kamu tentukan DI-nya untuk interval kelas yang pertama. Untuk DI untuk interval kelas yang lain tinggal kamu tambah-tambah 5 sesuai dengan C-nya tadi, panjang interval kelasnya. Paham ya? Oke, karena di sini sigma FI kali DI, maka kamu harus membuat tabel ini untuk perkalian FI kali DI-nya. Kamu kalikanlah frekuensinya dengan nilai DI-nya yang sudah kita cari ya. FI berarti 3 dikali minus 10 minus 30 ya, kemudian 4 dikali minus 5 berarti minus 20. 5 dikali 0 0 ya, 2 dikali 5 10, kemudian 2 dikali 10 20, kemudian 4 dikali 15 berapa? 60 ya. Kita jumlahkan karena dia sigma. Minus 30 ditambah minus 20 berarti dia minus 50 dibayar jadi minus 40 dibayar lagi jadi minus 20 ditambah 60 jadi tinggal 40 ya. Berarti kita masukkan nilainya di sini tadi berapa? 40. Oke, kita masukkan X bar itu adalah XS-nya tadi berapa? 63 ditambah sigma FIDI-nya berapa? 40 dibagi dengan sigma frekuensinya ada tadi berapa? 20. Paham ya sampai sini ya? Tadi 40 adalah total dari FI kali DI dibagi dengan sigma frekuensi semuanya tadi 20. Maka 40 dibagi 20 itu 63 ditambah 2 sama dengan 65. Sama jawabannya. Lebih mudah yang mana? Kamu bisa menentukannya. Kita masuk ke cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga sebenarnya saya lebih suka menggunakan ini ya, karena dia lebih sedikit pengalinya. Di sini kita pakai pengkodian, kodi ya, pengkodingan ya, kok kodi maaf ya, coding ya. Berarti saya harus menambah lagi 2 tabel. Tabel itu untuk si UI
dengan adanya tabel ini kita jadi nggak ribet dalam mengolah perkalian dan penjumlahannya, ya. Makanya di ujian lebih enak kita menggunakan tabel, ya, untuk nilai rata-rata. Oke. Nah, kita cari dulu si UI, ya. UI tadi siapa? UI adalah kamu meletakkan nilai 0 di rata-rata sementara. Tadi kita sudah tentukan bahwa rata-rata sementara di sini adalah 63. Yuk, masih ingat nggak apa itu rata-rata sementara? Rata-rata sementara adalah nilai tengah yang memiliki frekuensi terbesar. Kemudian setelah kita tentukan rata-rata sementaranya, di mana kelas rata-rata sementaranya kita buat angka 0 untuk UI-nya. Tadi kan rata-rata sementaranya di sini ya, karena frekuensinya paling besar berarti 63. Itu di kelas ketiga, sehingga di kelas ketiga kita buat UI-nya 0. Paham ya? Ini lebih mudah. Kemudian ke atas dia minus 1, minus 2. Kenapa menuju minus? Karena semakin ke atas datanya semakin kecil. Oke? Kemudian ke bawah berarti 1, 2, 3. Tinggal kamu urutkan aja dari 0 tadi. Paham? Lebih mudah kan? Iya. Sekarang di sini kita cari FI dikali UI. Kenapa FI kali UI? Karena rumusnya adalah X bar sama dengan XX XS ditambah sigma FI dikali UI dibagi sigma FI dikali C-nya nanti. Berarti kita harus cari dulu sigma FI dikali UI, ya. Kita kalikan saja dengan frekuensinya. Minus 2 dikali 3. Cukup jauh ya dari ujung ke ujung, jadinya minus 6. Minus 1 dikali 4 berarti minus 4. Kemudian 5 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. Paham ya? 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 3, 12. Paham ya? Kemudian kita cari jumlahnya karena dia sigma. Minus 6 minus 10, ya. Minus 10 jadi minus 8. Minus 8 jadi minus 4, minus 4 jadinya 8, ya. 8, ini totalnya 8. Berarti kita masukkan ke rumusnya, masukkan nilainya. X bar sementara tadi siapa? 63 ditambah sigma FI kali UI-nya 8, sigma frekuensinya 20. Nah, C-nya itu siapa? C-nya itu tadi 5, ya. Sering banyak yang silap dalam penghitungan, ya. Dijumlahkannya dulu baru dikalikan. Tidak, ini satu paket saya bilang. Kamu selesaikan dulu baru dijumlah dengan rata-rata sementaranya. 5 dibagi 20 sisanya 4 di bawah. 8 bagi 4 itu ada 2. Maka 63 ditambah 2 sama dengan 65. Jawabannya sama, ya. Kamu bisa pilih pakai rumus yang mana kamu anggap lebih mudah, maka kamu bisa menyelesaikan nanti soal-soal di ujian akhir sekolah ataupun ujian UTBK. Cukup sekian, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.